Oke guys, di hadapan gue sekarang udah ada salah satu superbike dari pabrikan Jerman, yaitu S1000RR terbaru nih guys. Ini 4 silinder terapa ya? Tergalak kali ya. Gila sih. Feel-nya tuh serem gitu. Kayak power tuh berasa banget pengen keluar gitu. Cuman gua tahan-tahan aja nih. Ini pakai mode race pula. Jadi untuk motor ini kalau misalnya pas ditanya kapan launchingnya itu setelah generasi yang mata picek, motor ini tuh diperkenalkan di tahun 2019 guys. Tapi pas masuk Indonesia mungkin kalau nggak salah sih masuknya tahun 2020 apa 2021 lah. Secara model memang jadi lebih modern banget, futuristik gitu kan. Dan kalau misalkan kalian lihat sendiri, itu kayak gede di depan tapi ramping di belakang gitu ya. Gila seamless banget rasanya. Kayak lancar gitu. Pengoperan giginya, quick shifter, auto blippernya kayak halus. Lebih halus daripada S1000RR yang lama. Dan handlingnya rasanya kayak 600 cc. Jadi kalau misalnya ditanya dari segi handling pasti ada peningkatan karena ternyata ini overall motor ini kalau kita lihat speknya itu dia lebih ringan guys daripada versi sebelumnya. Ini gue dari tadi nggak pakai kopling loh guys. Kalau kalian perhatiin kecuali berhenti ya. Kalau berhenti sih pasti pakai kopling. Gila effortless banget emang 1000 cc ya. Ampun dah. Mari kita coba. Wah. Aduh, bukan main memang motor ini ya. Powernya tuh, aduh, padat kayak daging. Daging apa tuh? Ya daging yang well done. Yang, waduh, enak nih. Definisi 4 silinder yang paling sempurna ya menurut gue ya. S1000RR. Padahal basic ya itu pengembangan dari mesinnya Suzuki loh. GSX 1000. Matanya benar-benar simetris sekarang. Jadi kanan kirinya sama, udah nggak picak lagi dan memang tampilannya jadi kayak lebih subjektif sih, tapi menurut gue jadi lebih garang dan lebih presisi lah. Tuh. Kelihatan banget ya ini ada banyak parts karbonnya dari spatbor, terus dari air scoop-nya, terus dari area ini bagian tangki. Ini by the way steel tank, bukan plastik. Terus ini juga dari bagian single seat, terus area body di sini, ini carbon part semua, dan sampai ke cover sasis, terus ke ini juga yang cover rantai, hager. Ini jatuhnya berarti generasi keempat sih. Keempat apa ketiga ya? Ketiga deh. Ini jatuhnya generasi ketiga dari S1000RR family. Dan kalau misalnya kita ngeliat dari tahun 2023, S1000RR yang sekarang itu udah ada wingletnya guys. Nah kalau yang ini belum. Dan kebetulan motor ini tuh adalah seri yang M package guys. Kenapa gue bisa tahu? Karena dari warna ini. Untuk warna yang merah putih biru ini, itu kalau di BMW jatuhnya yang seri M package. Jadi dia perbedaannya sama S1000RR yang standar itu dimulai dari velg. Jadi kalau misalnya kalian lihat, itu velgnya dia sudah full karbon tuh. Yang dimana pastinya lebih ringan. Karbon depan belakang, real karbon yang memang benar-benar ringan. Sama perbedaannya di bagian engine-nya, yang dimana pastinya ya lebih galak sih. Cuman kalau misalnya kita orang-orang biasa gitu nyobain motor 1000 cc, pasti ya rasanya kenceng-kenceng juga lah. Tapi itu yang perbedaannya ya, dari warna, terus dari velg, itu yang benar-benar ketara banget dari perbedaan M package sama yang versi standar. So easy to control. Motor ini forgiving banget. Dalam artian tuh kalau kalian yang belum pernah nyobain motor sport gitu ya, motor ini tuh ya bener-bener ini, bener-bener rasanya tuh yang oke, sini gue bantu gitu. Gue bantu buat apa namanya, buat ya buat dibawa ridingnya biar lebih enak gitu kan.
Lalu untuk engine-nya sendiri ya biasa lah ya, 999 cc, 1000 cc. Horsepower-nya udah nyentuh 210-an horsepower gitu kan. Kayak mesin-mesin superbike aja pada umumnya. Torsinya juga mantep, kurang lebih di angka 100-an Newton meter. Kayak motor konsep, motor yang elegan tapi sportnya dapet dan terlihat berkarakter gitu. Gue tuh ngelihat motor S1000RR itu kayak sebuah superbike yang mature gitu. Bagi orang-orang yang sudah puas sama dunia kecepatan pasti akan milihnya S1000RR. Kenapa? Karena nyaman, enak gitu. Untuk di kelasnya ini salah satu superbike yang nyaman gitu. Jadi nggak ada komplain kayak aduh motor ini tidak nyaman. Jarang sih gue denger orang bilang S1000RR itu nggak nyaman, tuh jarang banget. Gila loh, ini motor dibawa pelan padahal powerful parah tapi nyaman gitu bro. S1000RR emang daily superbike gitu. Salah satu motor Eropa yang sangat apa ya, sangat settle gitu. Udah pasti aman dah lu mau pakai gimana pun ya. Ya cuman kalau motor kayak gini pakai off-road ya jangan juga. Cuman maksud gua yang gua omongin adalah kalau misalnya penggunaannya di aspal ya, bener-bener Yahoo man. Dan ini knalpotnya guys pakai Akrapovic GP ya, full titanium, full system. Jadi wah, ini kebayang sih suaranya gacor banget, gacor ini mah asli. Gua pertama kali nyobain motor ini waktu gua di Heres guys. Itu 2019. Waktu itu gua diundang sama eventnya dari Bridgestone Global. Ya ajak nyobain motor ini. Waduh ya Allah, bener-bener. Karena kebetulan untuk S1000RR pada tahun itu pas pertama kali motor ini launch, itu tuh dia ini guys, ban standarnya pakai S22. Jadinya ya gitu. Ya nggak apa aja, ini kayak vlog santai aja sih guys. Vlog santai bersama S1K Double R. Oke, kalau gitu guys, sekian dulu untuk vlog kali ini. Semoga ada informasi yang bisa kalian dapatin. Jadi memang sesuai judulnya ya, khilaf. Khilaf dalam artian gue kepengen nyobain motor ini. Karena sumpah deh, motor BMW itu kayak racun guys. Kalinya udah kena racun, hati-hati aja nih. Bisa menyeluruh nih racunnya. Special thanks kepada Biker Second Sport udah mengizinkan gue untuk bikin konten motornya. So ya jadi kalau begitu segitu dulu untuk vlog kali ini. Apa yang ingin kalian tahu kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So kalau begitu gue akhirin. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Peace.